Sungguh, menurut saya wajar-wajar saja, sah-sah saja Anda melakukan klarifikasi dalam rangka menjernihkan sebuah persoalan terkait dengan sebuah VT yang menuduh Onyo dicuekin Rosa. Hola netizen yang terhormat, beredar sebuah video yang menarasikan bahwa Rosa cuekin veteran Peto atau Onyo saat manggung bersama di Kuala Lumpur. Rosa tampak lebih banyak berinteraksi dengan Rizky Febian saat menyanyi di atas panggung. Berita itu membuat Ruben Onsu geram karena menurut Ruben, Rosa justru berjuang demi performa Onyo. Ruben Onsu juga meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Usai video tersebut viral, Ruben juga meminta pertanggungjawaban dari pemilik akun yang menyebarkan hoax soal Rosa dan Onyo. Jika pemilik akun tidak mengindahkan permintaannya, Ruben akan menindaklanjuti kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Yang udah nyebur ke dunia keartisan, entah itu nyeburnya karena sengaja, di planning, atau mungkin by accident. Karena artis sekarang banyak yang artis by accident. Dengan adanya media sosial, tanpa tedeng aling-aling, nggak tahu juntrungannya kemana, tiba-tiba viral dan jadi artis. Sekarang jadi banyak artis yang by accident. Ketika dia sudah menjadi artis, berarti dia sudah siap untuk diapain aja. Ibaratnya netizen ini dia, atau pemirsa ini dia, orang tuanya yang menegur untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang sama atau kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi saya kira ini tidak perlu dipermasalahkan, apalagi pakai klarifikasi segala. Karena artis itu dia namanya bisa melambung, dia bisa mendapat penghasilan yang cukup lumayan juga. Itu dikarenakan oleh netizen dan pemirsa. Jadi sekarang dunia media bukan hanya televisi, bukan hanya koran. Justru sekarang media internet dengan adanya media sosial itu lebih mempercepat melambungnya nama seseorang untuk masuk ke jajaran yang bisa disebut artis gitu. Jadi saya kira masalahnya itu nggak perlu diklarifikasi, karena yang namanya artis ditegur, disentil, itu wajar. Kecuali sentilan atau teguran atau apalah sebutannya itu dia sudah menjurus ke arah anarkis, sudah mengancam, itu saya kira itu segera dan itu tidak boleh diabaikan, itu harus segera diproses. Tapi kalau hanya sentilan, hanya sekedar menyindir, atau mungkin itu bukan sindiran, malah itu koreksi sebenarnya. Jadi berhentilah, klarifikasi untuk apa? Tunjukkan saja prestasinya ke depan seperti apa, supaya netizen atau pemirsa atau penikmat seni yang Anda suguhkan India benar-benar menikmati sebuah suguhan yang bermanfaat, berkualitas. Nggak usah namanya viral dan makin viral cuma dikarenakan oleh klarifikasi. Artis klarifikasi dong. Oke, itu aja sih. Nggak usah ribet, capek ngelihatnya, lewat mulu. Ruben Onsu, salah satu artis dan selebritis senior Indonesia yang baik hati. Sungguh, menurut saya wajar-wajar saja, sah-sah saja Anda melakukan klarifikasi dalam rangka menjernihkan sebuah persoalan terkait dengan sebuah VT yang menuduh Onyo dicuekin Rosa. Namun, apa ya pantas, apa ya sebanding, VT dari netizen awam Anda counter di sebuah program acara televisi besar nasional. Sebaiknya akan lebih tepat jika VT di counter dengan VT, jadi apple to apple. Jadi Anda tidak menggunakan atau numpang di acara televisi besar nasional yang ada pandu, gitu loh. Nah, selain itu, kok ya tampak berlebihan jika isi konten yang menuduh Onyo dicuekin Rosa akan Anda perpanjang, apalagi sampai ke jalur hukum. Itu berlebihan loh Ruben, karena kontennya kan hanya menuduh bahwa Onyo dicuekin Rosa, bukan Onyo dipukul Rosa atau Onyo dikhianati Rosa. Beda kalau kalimatnya Onyo dipukul Rosa, itu fitnah, layak diperpanjang. Jadi itu hanya sekedar komentar dari seorang netizen melihat
wujud dari sebuah tayangan. Dan sebenarnya itu kalau dianggap fitnah kan belum masuk kategori fitnah juga. Gini loh sahabatku sekalian, sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya miris jika dikit-dikit para public figure itu melaporkan netizen. Jika itu mengandung fitnah dan kata-kata yang menuduh dengan sadis dan kejam, layak diadukan dengan delik aduan ke jalur hukum. Tapi kalau sekedar menuduh onyo dicuekin, ya berlebihan toh. Karena sebenarnya antara wartawan, public figure, dan netizen itu satu kesatuan yang saling melengkapi dalam dunia hiburan Indonesia atau hiburan dimanapun. Salah satunya tidak ada, nggak jalan loh. Jadi public figure, artis selebritis butuh netizen. Dan penampilan Onyo di konsernya Rosa itu tersebar luas dan terberitakan dengan baik karena justru adanya VT tersebut. Tanpa VT tersebut sangat terbatas yang tahu. Gitu. Artinya ada manfaatnya juga toh. Ayolah para public figure, Anda ini secara ekonomi, secara wawasan, secara kedewasaan, Anda kan lebih dibanding netizen yang awam. Saran saya, berbesar hatilah, lapang dadalah. Karena ya namanya ini kan dunia medsos. Kemudian Anda public figure, kalau anti komentar yang kurang menyenangkan, yo naif toh, itu tidak adil sejak dalam pikiran. Salam jernih, salam akal sehat. Nih dengerin semua, rungokno, kupingnya dijembeng, buka moto lebar-lebar, kupingnya buka lebar-lebar. Lihatan ini pernyataan dari Ruben Onsu buat si Onyo. Ruben Onsu yang nyuruh Onyo bisa duet sama Rosa. Rosa yang berbaik hati, semua dirancang sebegitu baiknya. Kenapa sang julid menggiring opini? Katanya si Rosa nyuekin lah, si Rosa ambokongi lah. Rungono itu tuh penjelasan klarifikasi si Ruben Onsu ya. Belajar lihat tayangan ya dari awal biar tidak menggiring opini masyarakat seluruh pecinta Rosa, pecinta Onyo, Betran Peto Onsu ya, gitu loh. Jadi belajar bijak menyikapi semua para penghibur, terutama artis-artis, siapa yang fansnya Onyo, siapa yang fansnya Rosa. Buat yang julid sekali lagi, sebelum mengupload ulang, mengunggah kembali, disimak baik-baik dari awal gitu loh. Ternyata Ruben Onsu meminta Rosa untuk menggandeng Onyo, Betran Peto Putra Onsu ya tuh rungokno tuh penjelasan si Ruben Onsu. Belajar bijak.